Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi SMA, SMK dimanapun saja berada, selamat datang di Sena kami, yaitu Sena Cinta Negeri 69. Semoga semuanya kalian sehat dan dapat melaksanakan rutinitas belajar seperti biasa. Baiklah, sekarang saya akan membahas yaitu tentang teks editorial. Bidang studi bahasa Indonesia di kelas 12 SMA SMK. Jangan lupa yang belum subscribe ya, subscribe dulu, nyalakan loncengnya, dan like. Baik, pelajaran bahasa Indonesia bidang itu pelajaran bahasa Indonesia ya, kelas 12, yaitu tentang teks editorial. Kita mulai dari pengertian. Pengertian teks editorial adalah teks yang ditulis oleh redaksi media. Teks ini merupakan pandangan dan sikap resmi suatu media terhadap peristiwa yang aktual, fenomenal, dan kontroversial. Teks editorial juga dikenal sebagai tajuk rencana. Teks editorial biasanya terdapat pada rubrik opini. Rubrik ini berisi editorial dan surat dari pembaca. Jadi, editorial dan surat pembaca adalah dua hal yang berbeda ya. Editorial dibuat oleh jajaran redaksi media massa, sedangkan surat pembaca merupakan tulisan yang dikirim oleh masyarakat biasa. Sedangkan untuk fungsi teks editorial, fungsi dari teks editorial adalah untuk menanggapi suatu isu yang sedang beredar, memberikan saran, dan melatih pembaca supaya berpikir kritis. Isu yang dibahas bisa berupa masalah ekonomi, politik, kesehatan, pendidikan, sosial, olahraga, dan lain sebagainya. Kita lanjutkan ke struktur. Apa itu struktur teks editorial? Pertama, pengenalan isu. Pengenalan isu atau tesis adalah bagian pendahuluan dari teks editorial. Di sini pihak redaksi mengenalkan masalah yang akan dibahas. Masalah atau peristiwa tersebut bersifat aktual, kontroversial, dan fenomenal. Pokoknya berita yang lagi hangat-hangatnya dibahas. Berita yang lagi dibicarakan oleh masyarakat. Ataupun berita yang lagi booming di masyarakat. Kedua, penyampaian pendapat atau argumentasi. Di sini, struktur yang kedua yaitu penyampaian pendapat atau argumentasi, di dalamnya berisi fakta-fakta yang berasal dari hasil penelitian, pernyataan para ahli, maupun referensi yang dapat dipercaya. Kemudian penulis akan mengomentari fakta berdasarkan sudut pandangnya, sehingga tampak berpihak sesuai dengan isi teks editorial. Tujuan argumentasi untuk mempengaruhi serta meyakinkan pembaca. Jadi di sini bahwa ada argumentasi tadi untuk meyakinkan dengan data-data yang diberikan oleh pihak yang mengeluarkan berita tersebut.
Ketiga, penegasan ulang, bahwa penegasan ini adalah bagian terakhir teks editorial adalah penegasan ulang yang berisi kesimpulan, saran atau rekomendasi. Di dalamnya juga terselip harapan redaksi kepada para pihak terkait untuk mengatasi persoalan tersebut. Kemudian yang tak terlupakan di sini biasanya kita perlu mengetahui editorial itu seperti apa sih? Editorial itu bagaimana sih? Nah, makanya kita harus tahu, harus juga mengerti tentang ciri-ciri dari teks editorial, yaitu isu yang dibahas sifatnya aktual. Artinya bahwa isu tersebut betul-betul sedang ramai di masyarakat, menjadi perbincangan, ya, otomatis sistematis ini dan legal. Semua masyarakat mengetahui, membicarakan permasalahan tersebut. Nah, permasalahan yang dibicarakan masyarakat umumnya mengandung fakta dan argumentasi. Artian bahwa dikatakan fakta, kejadian tersebut atau permasalahan atau isu yang ada di masyarakat tersebut betul-betul terjadi. Dan argumentasi yaitu masyarakat bisa mengetahui bahwa dari fakta tersebut disertai dengan adanya argumen-argumen yang tepat. Sehingga tentunya hal ini akan menggunakan kalimat yang lugas. Artian kalimat yang lugas, kalimat yang nyata, kalimat bukan perakiraan dan sebagainya, tetapi kalimat yang betul-betul nyata dan terjadi. Baik, kita lanjutkan. Jadi biasanya terakhir kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaan dari teks editorial. Pertama, biasanya kata populer. Kata-katanya populer. Artinya digunakan dalam komunikasi sehari-hari. Masyarakat bisa mengerti dan memahami kata-kata tersebut. Arti populer di sini, ya. Jadi masyarakat paham dengan kata-kata tersebut karena biasa digunakan dalam bahasa atau komunikasi sehari-hari. Kedua, pronomina penunjuk. Biasanya ini menggunakan kata ganti orang, benda, atau peristiwa. Ketiga, konjungsi. Biasanya kata yang menghubungkan sebab akibat. Jadi harus ada sebab akibatnya dari permasalahan yang terjadi tersebut. Kita lanjutkan yang keempat, yaitu kalimat retoris. Apa sih itu kalimat retoris? Biasanya kalimat retoris sering disebut sebagai kalimat tanya yang berfungsi sebagai sindiran. Bahkan banyak orang mengatakan bahwa kalimat retoris biasanya kalimat sindiran yang memang tidak memerlukan jawaban lagi. Kelima, kalimat fakta. Nah, apa itu kalimat fakta? Masyarakat mendengar bahasa fakta sudah tidak asing lagi. Bahwa kalimat fakta, kalimat yang menyatakan kejadian yang betul-betul terjadi atau kejadian yang telah terjadi. Ya, jadi kejadian bukan rekaan dan sebagainya, akan tetapi kejadian yang telah terjadi. Terakhir, nomor 6, yaitu kalimat opini. Nah, di kalimat opini, inilah kalau kita tadi bedakan dengan fakta. Jadi kalimat opini di sini kalimat yang tidak didukung data belum terjadi. Artinya bahwa kalimat opini adalah hanya sebuah praduga, hanya sebuah perkiraan saja. Jadi kalimat opini
belum tentu terjadi atau tidak didukung dengan data. Artian kalimat ini belum terjadi. Siswa-siswi SMA, SMK, dimanapun saja berada, semoga pembahasan yang singkat tadi dari teks editorial bidang studi bahasa Indonesia di kelas 12 mudah-mudahan bisa bermanfaat. Sekali lagi, kepada siswa-siswi semuanya SMA, SMK, semoga kalian dapat belajar lebih serius lagi. Karena belajar serius, belajar tepat waktu, belajar punya tujuan, belajar mempunyai planning dan sebagainya, ini akan membawa diri kalian ke arah keberhasilan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Nanti kita sambung lagi dengan bahasan-bahasan berikutnya. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.